Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar terkait tantangan dan solusi cold chain logistik ya. Nah, sebelumnya di pertemuan beberapa minggu yang lalu itu sudah kita bicarakan terkait apa itu cold chain, kemudian apa itu apa namanya food cold chain gitu ya. Maka berikutnya di dalam cold chain itu sendiri ada beberapa tantangan yang harus adik-adik ketahui supaya apa? Kita bisa menghindari atau kita bisa meminimalisir eh, terjadinya tantangan-tantangan tersebut atau kalau memang itu tantangan itu muncul di dalam cold chain, kita semua bisa mengatasinya dengan baik, gitu ya. Nah, ada 9 tantangan cold chain logistik. Nah, yang pertama itu keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin, kemudian masalah pasokan listrik, fasilitas pelabuhan yang belum berkembang, kemudian kondisi infrastruktur jalan yang buruk, kapasitas transportasi pendingin yang terbatas, kemudian yang kelima pengaturan suhu yang salah di perjalanan, yang keenam pengemasan yang buruk, dan yang ketujuh itu risiko kontaminasi, kedelapan kerusakan peralatan, dan kesembilan adalah masalah transportasi dan keterlambatan. Oke. Nah, untuk keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin di sini itu terkait dengan kontrol suhu. Nah, terutama ini terjadi di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, gitu ya. Maka keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin itu bisa menyebabkan adanya pemborosan atau ketidakefisienan, ya, dalam hal distribusi barang. Akibatnya apa? Ya, produk yang didistribusikan itu akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perlu adanya investasi, ya. Investasi dalam hal apa? Dalam hal fasilitas penyimpanan dingin untuk wilayah-wilayah yang memang belum terlayani dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu masalah pasokan listrik ya. Nah, ini terutama di beberapa daerah di luar Jawa, kemudian di Bali, kemudian di Sumatera gitu ya, menghadapi tantangan terkait ketersediaan energi. Nah, pemadaman listrik yang sering terjadi tentunya ini akan mengganggu kontrol suhu untuk fasilitas penyimpanan dingin ya. Akibatnya apa? Kalau fasilitas penyimpanan suhu itu kontrolnya tidak bagus, ya akan terjadi kerusakan produk. Solusinya apa? Solusi yang bisa diterapkan itu dengan mengimplementasikan adanya sistem cadangan daya. Seperti apa? Misalnya ada panel surya, kemudian ada generator gitu ya, untuk memastikan bahwa kalau terjadi pemadaman listrik, maka fasilitas full storage-nya itu tidak masalah, gitu ya. Nah, kemudian eh, yang ketiga terkait tantangan itu adalah fasilitas pelabuhan yang belum berkembang. Nah, ternyata dari literatur yang ada, kapasitas pelabuhan internasional di Indonesia itu juga masih terbatas, terutama untuk berpendingin. Nah, saat ini tuh hanya sekitar atau 60% dari total kontainer yang dapat dikelola dengan efisien, ya. Sehingga untuk mengatasi itu maka perlu adanya investasi pada infrastruktur di pelabuhan, gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu juga perlu ada penambahan kapasitas penanganan kontainer berpendingin di pelabuhan tersebut. Nah, itu merupakan solusi untuk mengatasi fasilitas pelabuhan yang belum berkembang. Kemudian, tantangan yang lain, kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Nah, ini itu apa namanya di beberapa daerah itu bahkan sampai 30% itu jalan itu masih kurang terawat ya. Artinya ada yang belum beraspal gitu yang menyebabkan keterlambatan ya di dalam distribusi dan juga ada menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Nah, solusinya untuk masalah ini adalah dengan menggunakan kendaraan ya dengan suspensi yang lebih baik. Untuk apa? Supaya bisa produk itu tidak rusak selama di jalan meskipun fasilitas jalannya itu
kurang baik gitu ya. Selain itu juga perlu ada pemeliharaan dan perbaikan jalan ya, supaya apa? Supaya distribusi cold chain itu dapat apa namanya terjaga ya kualitasnya atau mengurangi dampak negatif daripada jalan yang tidak bagus itu. Nah, kemudian berikutnya itu kapasitas transportasi berpendingin yang terbatas. Nah, kapasitas transportasi berpendingin itu seringkali tidak memadai. Nah, di berbagai pasar itu hanya tersedia sekitar 60% dari kapasitas transportasi berpendingin yang dibutuhkan. Nah, sehingga terjadi yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan ini tentunya menyebabkan namanya inefisiensi dan juga tingkat kerusakan produk selama proses pengiriman. Kan? Nah, untuk mengatasi kekurangan kapasitas ini, perusahaan itu dapat meningkatkan jumlah armada tentunya ya. Nah, armada ini adalah armada yang berpendingin dan memastikan distribusinya itu dikelola dengan baik. Dengan cara apa? Misalnya, melakukan prioritas pengiriman ya ke daerah yang memang permintaannya tinggi itu didahulukan. Jadi wilayah-wilayah yang demand-nya itu tinggi, maka itu diprioritaskan. Itu solusi untuk mengatasi kapasitas transportasi berpendingin yang terbatas. Kemudian, untuk tantangan pengaturan suhu yang salah di perjalanan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan produk gitu ya, karena apa namanya sebagian besar penurunan kualitas produk cold chain itu terjadi selama proses pengiriman dan transportasi. Nah, di sini penting untuk kontrol suhu karena perpindahan armada, kemudian perpindahan alat transportasi, proses bongkar muat itu ternyata menyebabkan produk itu bisa rusak kalau memang kontrol suhunya tidak bagus. Nah, solusi untuk mengatasi ini, maka perusahaan itu perlu mengetahui ya suhu rekomendasi pada setiap produk dan memastikan bahwa penggunaan peralatan pengatur suhu itu akurat. Ya, selain itu juga perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu yang real time. Ya, itu penting ya. Kemudian juga ada solusi yang lain itu perlu teknologi sensor suhu gitu ya. Ini yang tentunya nanti dapat mengurangi resiko kerusakan produk akibat pengaturan suhu yang salah tersebut. Kemudian berikutnya itu ada apa namanya pengaturan suhu yang salah di perjalanan tadi ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian berikutnya tantangan yang lain itu eh, risiko kontaminasi. Nah, risiko kontaminasi ini apa namanya akan meningkat dalam cold logistik karena apa? Karena tentunya pengelolaan produk atau pengelolaan beberapa produk itu pada ruang yang sama atau ada ruang bersama untuk beberapa produk cold chain. Nah, ini tentunya akan menimbulkan yang namanya kontaminasi. Akhirnya dia risiko gitu ya. Nah, masalah kontaminasi ini tercatat hingga 20% itu terjadi gitu ya, terutama ketika produk yang berbeda itu diangkut bersama ya, tanpa ada pemisahan yang memadai. Nah, solusinya apa? Solusinya dengan memastikan pemisahan yang jelas antara produk yang berbeda tersebut. Jadi ada pemisahan produk yang berbeda, jadi tidak ditempatkan di ruang yang sama gitu ya, selama proses penyimpanan dan transportasi. Nah, penggunaan alat pemisah ini tentunya alat yang digunakan yang tepat, yang pas gitu ya, itu tentunya akan meminimalkan terjadinya kontaminasi. Ya. Nah, bagaimana tantangan untuk kerusakan peralatan? Nah, di sini untuk mengurangi kerusakan akibat peralatan yang rusak itu, perusahaan itu perlu melakukan maintenance, perlu melakukan yang namanya pemeliharaan rutin gitu ya pada semua unit pendingin yang digunakan dan juga pemeliharaan untuk sensor suhu gitu ya. Nah, selain itu penggunaan teknologi monitoring suhu yang lebih canggih dapat membantu memastikan semua peralatan itu berfungsi dengan baik di sepanjang tahun. Jadi di sini penting untuk menyiapkan anggaran ya bagi perusahaan-perusahaan itu penting untuk
mengalokasikan anggaran untuk maintenance, ya, terutama untuk produk-produk yang eh, dingin dan beku tersebut. Kemudian masalah transportasi dan keterlambatan. Nah, kerusakan kendaraan atau masalah transportasi itu dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dan juga kerusakan produk. Nah, diperkirakan bahwa kegagalan transportasi itu menyumbang sekitar 25% dari kerugian di dalam cold chain logistik. Nah, maka perlu ada solusi. Solusinya gimana? Nah, solusinya dengan melakukan perawatan yang rutin pada kendaraan, gitu ya, dan memastikan ketersediaan armada transportasi itu dapat diandalkan, gitu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.